dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, menjadi seseorang yang berkebutuhan khusus pasti bukan hal yang mudah, terlebih masih kurang meratanya fasilitas umum dan pendukung bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus seperti jalan atau trotoar khusus, kemudian toilet, serta transportasi umum. Nah, Jason dan pemirsa, tidak hanya fasilitas, namun juga kurangnya pendidikan inklusif dan fasilitas yang memadai di sekolah, ini juga membuat masyarakat berkebutuhan khusus. Ini kesulitan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Tapi pemirsa, sosok Angki Yudhistia ternyata mampu membuktikan bahwa kekurangan bukanlah sebuah alasan untuk menyerah. Ia bahkan pernah menjadi staf khusus di era Presiden Joko Widodo. Nah, rekan kami Valencia Melvinci akan mengajak Anda pemirsa untuk ngobrol cantik di Morning Tea karena tiap rasa ada cerita. Banyak dari kita masih nggak sadar ternyata dunia ini belum dibangun untuk semua orang. Jalanan yang tidak ramah, informasi tidak terjangkau, dan kesempatan kerja yang sering pilih-pilih. Buat teman-teman yang memiliki keterbatasan, ini bukan sekedar kendala, tapi ini adalah tembok tinggi yang harus diterobos setiap hari. Diskriminasi tidak cuma mengurangi kesempatan aja, tapi juga mengekang potensi mereka yang tidak pernah dianggap ada. Padahal di era digital sekarang, teknologi bisa jadi jembatan buat hidup yang lebih setara. Tinggal pilih, mau bergerak atau diam menangisi perubahan. Capek ya? Makanya kita butuh rileks sejenak untuk ngerem sibuknya dunia. Duduk sebentar, tarik nafas dalam-dalam dan tuang teh hangat ke dalam gelas kesayangan. Pagi ini saya akan ngobrol sama sahabat lama, Angki Yudhistia. Sosok perempuan hebat yang berani menantang batas. Seorang difabel yang gak cuma bangkit untuk dirinya saja, tapi juga untuk orang lain yang sering gak diperhitungkan. Obrolan hari ini akan ditemani secangkir teh hangat yang gak cuma nenangin, tapi juga menguatkan. Karena kita percaya tiap rasa punya cerita. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Jadi hari ini di Morning Tea saya khusus mau bahas isu-isu yang pasti semua kalangan suka. Salah satunya kita akan bahas soal inklusivitas. Bagaimana caranya kita bisa menghadapi teman-teman kita yang disabilitas. Gimana sih caranya mau merangkul yang namanya stereotip yang saat ini ada di kalangan masyarakat. Nah, kesempatan hari ini saya mau ngeteh cantik pagi-pagi sama Mbak Angki Yudhistia. Yeay, ini adalah mantan staf sus Joko Widodo periode 2019-2024 dan aktivis disabilitas. Mbak Angki, apa kabar? Sehat? Baik Mbak, apa kabar juga? Sehat dong, kita semangat ya. Mbak Angki, kamu punya cerita luar biasa. Dulu pas masih kecil baik-baik aja, seperti anak pada umumnya, tiba-tiba jadi disabilitas, jadi susah untuk mendengar. Sejak usia 10 tahun. Ada kesulitan nggak yang mungkin membuat kamu merasa, oh my god, susah banget sih? Banget Mbak. Kalau kita lihat sehari-hari semua orang ngobrol pakai suara. Bayangin aku nggak bisa dengar apa-apa, ya kan? Tapi aku juga pengen dong diikut sertakan untuk sesuatu obrolan yang seru itu. Tapi ya memang solusinya adalah pertama menggunakan alat bantu. Ya. Jadi alat bantu yang biasa. Kalau dulu orang makainya malu, kalau sekarang, well, nggak apa-apa. Tuh, aku lihat gerakan bibir. Nah, jadi orang kalau lihat ke mata, tapi aku lihat gerakan bibir. Nah, itu pakai bahasa isyarat. Ya. Cantik. Terima kasih. Bener. Tapi aku biasanya pakai bahasa isyarat itu kalau untuk teman-teman komunitas. Tapi kalau sehari-hari bisa lihat gerakan bibir. Jadi nggak ada solusi dengan sesuatu yang terjadi saat ini. Oke, saya nggak bisa dengar, tapi saya tahu solusinya bagaimana supaya bisa tetap
asik berteman dengan semua orang. Nah, itu. Jadi tahu solusinya bagaimana supaya tetap bisa berteman, beraktivitas seperti biasa. Betul. Sampai pemirsa, ini penting untuk Anda ketahui karena Mbak Angki ini berhasil jadi mantan ya kalau sekarang, mantan staf sus Joko Widodo periode 2019 sampai 2024. Mbak Angki, perjalanan sampai bisa duduk di sana tuh susah nggak sih? Perjalanan pada saat kerja kemarin, challenging-nya luar biasa. Perempuan muda, disabilitas pula. Ya, bisa kebayangin kan Mbak, maksudnya sehari-hari aja kita udah susah, bagaimana di saat kita berada di ring 1. Ya, orang menganggap disabilitas itu nggak bisa apa-apa. Ya. Tapi dengan adanya menjadi perempuan pertama pula yang disabilitas di ring 1, orang tuh jadi terbuka Mbak. Jadi oh ternyata disabilitas itu yang dianggap nggak mampu itu bisa. Jadi bersinergi dengan Pak Presiden beserta jajarannya, turun menteri, kepala badan, pemerintah daerah, kita tuh jadi punya sinergi kolaborasi bagaimana membentuk Indonesia yang ramah terhadap disabilitas. Nah jadi itu adalah sesuatu hal baru yang mungkin semua orang tuh nggak kepikiran. Ya. Nah, dan ternyata bisa. Akhirnya sepanjang 5 tahun kami berhasil mensahkan 7 peraturan pemerintah, 2 peraturan presiden, dan 1 lembaga Komisi Nasional Disabilitas. Wih, keren. Alhamdulillah. Itu adalah salah satu pencapaian luar biasa karena itu adalah dicapai oleh orang yang sebelumnya tidak yang duduk sebelumnya tidak seperti ini gitu ya. Itu adalah satu kebanggaan pemirsa. Ada lagi. Jadi kalau misalnya duduk nih di dalam ring 1 itu, di tengah disabilitas atau ada kekurangan atau ada aduh maaf ya, kamu tadi jadi kurang enak komunikasinya. Gimana caranya Mbak Angki bisa mendeliver sesuatu yang seperti itu untuk situasi di ring 1 lagi meeting misalnya gitu? Jadi kalau orang pertama kali ketemu kita, first impression itu penting. Itu penting. Aku belajar tentang interpersonal komunikasi. Bagaimana membuat orang itu mempercayai apa yang kita omongin gitu. Kalau kitanya juga udah minder duluan, ya orang lain juga jadi ngerasa, are you okay? Gitu kan. Kita nggak tahu komunikasi apa yang harus kita bangun gitu. Nah jadi memang membangun mood, energinya kita, itu adalah salah satu strategi interpersonal komunikasi. Nah, bangun energi karena energy doesn't lie, ya kan? Jadi harus bangun energi yang positif dan harus percaya diri ya Mbak Angki. Mbak Angki, ada satu lagi mungkin untuk teman-teman yang merasa punya disability untuk bidang apapun. Pada saat merasa ada perasaan-perasaan, aduh, aku kurang percaya diri. Ada pesan apa? Kalau dari saya, pesannya adalah setiap orang itu memiliki karakternya masing-masing. Tinggal bagaimana kita percaya atas kemampuan kita, sehingga kita bisa merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Tapi jangan pernah lupa bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Mbak Angki punya pesan apa mungkin untuk teman-teman di luar sana yang punya kekurangan dan merasa, aduh aku punya masalah soal kepercayaan diri? Setiap orang itu diciptakan dengan potensinya yang berbeda. Hanya saja kita sadar nggak akan potensi itu. Kita diberikan kesempatan untuk berkarya, berdaya, tinggal bagaimana kita bisa mengupgrade skillnya. Dan tapi jangan pernah lupa bahwa setelah kita nyaman dengan diri kita sendiri, dengan menerima diri kita sendiri, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain ya Mbak Angki. Itu tadi pemirsa, ada pesan manis dari Mbak Angki pagi hari ini untuk Anda. Setiap rasa punya cerita. Nanti usai jeda kita lanjut ke teh cantik ya Mbak Angki ya. Tetaplah bersama kami. Ayo Mbak Angki. Dipersembahkan oleh Mbak Angki, bentar lagi kan Hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas. Nah, kalau sekarang mungkin mau bangkit
untuk generasi muda itu kan harus diterjemahkan dengan situasi hari ini ya. Kondisinya udah beda kalau dibandingkan tahun-tahun lalu. Sekarang kan semuanya serba digital, kita buka mata udah digital, adalah Instagram, X macem-macem. Kalau misalnya anak muda yang mungkin punya yang namanya disabilitas mental, gimana sih caranya mau bangkit? Mau mulai dari mana sih? Kalau kita lihat dulu nih pola generasi muda. Kalau kita lihat sekarang itu pertama kreatif, kritis, penuh potensi. Oke, penuh Itu kita potensi. lihat ya. Maksudnya kita percayalah setiap anak muda itu punya potensi masing-masing, karakteritas masing-masing, ya kan? Tapi memang alangkah baiknya diiringi dengan nilai-nilai: satu, kerja keras, dua, empati, ketiga, ketahanan mental. Ketahanan mental. Oke. Karena kenapa? Karena kalau kita melihat sekarang itu adalah teknologi semakin meningkat, akses juga semakin luas. Sebenarnya hal-hal yang beginilah yang membuat kita passion. Nah, ketahanan mental ini adalah kita memang harus bisa memfilter yang terbaik buat kita. Apakah kita harus aware? Aduh, jangan-jangan aku kena disabilitas mental. Ini sih ya Kak. Benar, kita jawab. Oke. Hai Mbak, ini apa? Namanya teh tradisi Jawa Kak. Oke, teh tradisi Jawa ini apa? Tehnya ada lemonnya sama Ada lemon sama gula batu. Oh, teh melati ya ini ya. Teh melati betul. Nah, Mbak Safa ya Betul, namanya ya. Mbak Safa. Nah, Mbak Safa aku mau nanya. Ini kan kebetulan Mbak Safa umurnya berapa? Umurnya 19 tahun Kak. Masih muda banget. Masih muda. Kamu sebagai anak muda apa ya melawan rutinitas gitu ya, mungkin pernah nggak sih merasa aduh capek, aduh males kerja deh hari ini, pernah nggak sih Mbak Safa? Pernah dong pastinya kalau misalnya kerja nih pas pulang apalagi ya. Itu kayak ngerasa capek, ngerasa lelah gitu. Apa sih yang membuat kamu semangat untuk menghadapi hari-hari? Semangat kalau aku sih mikirin keluarga aku ya, kayak selalu mikirin mama aku terutama, terus sama diri aku sendiri sih. Kalau misalnya aku malas-malasan gitu ya nggak kerja besokannya, mau gimana lagi aku ke depannya gitu. Oke. Mbak Safa makasih ya. Terima kasih ya Kak, selamat menikmati. Thank you. Tuh, Bangki. Boleh diminum nggak? Boleh, kita bikin ya sambil kita. Ini ada lemonnya, tuh sama ada gula batunya. Wow. Nih aku tuangin dulu. Wangi ya? Thank you. Wangi ya? Panas ya? Oh, panas. Mbak Bangki. Jadi kan kalau tadi itu dia Safa kan namanya. Dia bilang kalau salah satu kebangkitannya adalah harus melawan malas dan kembali semangat gitu kan. Nah, kadang kan nggak semua anak muda punya perasaan kayak gitu. Itu yang mungkin nanti bisa kita arahkan ke aduh jangan-jangan aku kena disabilitas mental gitu. Gimana sih caranya supaya ngerti dan aware apa jangan-jangan aku terkena sindrom ini ya? Nah, kita bicara tentang isu generasi muda dan disabilitas. Kalau ini menjadiin satu, kita membentuk lingkungan inklusi. Kalau kita lihat generasi muda, jumlahnya 50% lebih. Jumlah disabilitas 8,5%. Itu aja udah 28 juta jiwa. Ya. Ragam disabilitas macam-macam, Pak. Sensorik, motorik, intelektual, mental, ganda, ya kan? Masing-masing ini kan punya karakter. Disabilitas, semua orang itu bisa menjadi disabilitas. Kita nggak tahu, saya aku ini disabilitas dari 10 tahun. Tadinya biasa saja, normal pada seperti anak-anak lainnya. 10 tahun karena sakit, demam tinggi, sehingga mengakibatkan syarafku sehingga nggak bisa. Jadi pakai alat bantu. Pakai. Nah, ada juga yang tunanetra. Dia dari lahir, bahkan banyak yang nggak dari lahir karena glaukoma. Ya. Atau fisik karena kecelakaan. Itu acara lalu lintas, kecelakaan kerja, macam-macam. Tapi kalau yang dari lahir itu tergantung dari gizi ibu atau genetik. Jadi banyak
banyak hal. Banyak hal ya. Kalau kita bicara tentang ketahanan mental ini semua anak muda selalu bilang, aduh kayaknya saya nih ada permasalahan mental. Dia menjudge dirinya atau memang membutuhkan profesional sehingga membuat mereka itu mengalami hal itu. Iya, benar. Jadi hal-hal itu yang dua hal yang berbeda sih sebenarnya, Mbak. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda ya pemirsa. Ini kalau menurut Mbak Angki, jadi ada disabilitas yang bisa dikategorikan mungkin dari lahir atau dalam perjalanan pada masa kecil. Tapi ada juga yang ternyata menjudge dirinya, aku sakit disabilitas mental gitu. Mbak, kesehatan mental itu nyata adanya. Benar deh. Karena saya melihat bahwa teman-teman generasi muda ini semua tadi tekanan yang luar biasa. Kalau kita lihat gini, aku milenial. Kalau kita baik-baik aja, karena zaman dulu mau kita dimarahin, mau dipecut, mau dipukul, kita baik-baik aja. Atau siapa? Ya, inner child-nya justru sekarang. Setuju. Setelah bertahun-tahun, 20 tahun kemudian baru sekarang. Nah, justru Gen Z ini kan mendalami pengetahuan, lifestyle, dan lain-lainnya, segala macam gitu. Tantangannya adalah dia mampu bangkit nggak? Nah itu kuncinya ya Mbak ya. Jadi pertanyaannya mampu bangkit atau tidak. Apalagi pemirsa bangkit dari stereotip. Ini kan adalah yang jadi paling berbahaya di kalangan masyarakat kita. Ada stigma negatif, ada stereotip. Kita akan bahas untuk Anda. Tapi saya mau ngeteh dulu, ngeteh cantik sama Mbak Angki. Nanti saya jeda. Ayo Mbak Angki. Bahkan oleh Mbak Angki, kita ngeteh cantik hari ini sambil main komen-komen ya. Jadi ada pernyataan seperti ini, nanti Mbak Angki komen setuju atau tidak setuju, alasannya apa, oke? Yang pertama, anak muda zaman sekarang gampang menyerah. Setuju. Setuju. Oke, setuju. Alasannya karena apa? Gak usah jauh-jauh deh. Anak muda zaman sekarang, saya nggak ngejudge semua anak muda sekarang gampang menyerah. Maksudnya di lingkungan dari sekitar aja sih ya. Kalau ada tekanan kerjaan sedikit aja, asumsi kayaknya nggak bisa. Itu. Padahal belum dicoba. Iya, belum dicoba. Ya. Jangan mengasumsi segala sesuatu itu nggak bisa kalau belum coba. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu takut gagal, Mbak. Iya. Padahal gagal itu kan pengalaman hidup. Yang harus kita coba dulu, kita alami dulu, supaya kita bisa belajar dari kegagalan itu. Nah, jadi kebanyakan orang itu mau main aman, bukan mau ngambil resiko. Padahal dengan kita gagal, justru kita banyak belajar dari pengalaman-pengalaman itu supaya lebih baik lagi ke depan. Oke, itu kalau dari Mbak Angki tuh ya, anak muda zaman sekarang banyak yang gampang menyerah ya. Cita-cita anak muda sekarang lebih sering ditentukan oleh tren, bukan panggilan hati. Itu realita. Realita. Kenapa? FOMO. Tapi katanya kalau FOMO bisa dapat keuntungan kadang dari FOMO. Kalau dia mampu, bagus. Kalau dia nggak mampu, iya. Terjerumus kalau nggak mampu ya. Kebanyakan orang itu FOMO karena dia ikut, karena itu merasa keren gitu, merasa wow banget. Tapi apakah satu, bakatnya di situ nggak? Belum tentu. Yes. Kedua, apakah hatinya di situ? Waduh, Ya kan. Ketiga, dia nyaman nggak di situ? Ya kan. ada yang tahu ya. Padahal nggak apa-apa kok kalau memang dia tidak nyaman di situ. Jadi nggak harus ikut-ikutan. Tidak harus menjadi sama. Ya. Setara itu kan bukan berarti sama. Kalau memang jalannya dia berbeda, justru dia istimewa. Yes. Ya, bicara keistimewaan, Mbak Angki, gini, sekarang ini kan semua orang menggaungkan, mengglorifikasi kita harus inklusif, kita harus mengedepankan inklusivitas. Ini adalah sesuatu yang disukai oleh masyarakat Indonesia saat ini. Tapi pada kenyataannya, kalau misalnya kita lihat,
Ada contoh, ada salah satu kafe pemirsa yang mungkin banyak sekali membawa orang-orang yang punya disabilitas tertentu, dan itu disemangatkan, ayo cepat kita datang ke sini yuk, kita cobain. Tapi kan nggak semua orang memberikan respon positif kan. Ada beberapa yang, aduh aku nggak mau, masih takut gitu. Gimana caranya melawan stereotip yang seperti ini? Melawan stereotip itu bukan dilawan sih, Tapi, dirangkul. wow, Dirangkul. Kita lihat kelompok rentan, perempuan, anak-anak, lansia, disabilitas, dan satu lagi muda terdampak. Muda terdampak itu kenapa? Banyak generasi muda sekarang susah dapat kerja, ya, di PHK banyak. Kesempatannya tuh nggak banyak, gitu. Kesempatannya nggak banyak. Atau dia belum mengupgrade skillnya, jadi dia nggak terlalu banyak kesempatan gitu. Karena bonus demografi kita tuh gede banget, persaingannya tuh juga semakin kuat gitu. Nah, yang sekarang ini adalah stereotip bahwa mampu nggak mampu itu bagaimana stigma cara pandang kita. Ya kan? Cara pandang aja sih. Dan cara pandang itu udah usang. Dan harusnya kita mengubah narasi itu menjadi sesuatu yang, yuk kita harus bertoleransi satu sama lain. Kita harus berkolaborasi satu sama lain. Jadi kita harus tanpa harus berkompetitif, tapi kita bersinergi. Cita-cita kita sama. Kalau tadi kata Mbak Angki, kita harusnya tidak melawan stereotip, tapi kita harusnya rangkul stereotip. Nah, kalau seandainya nih, misalnya di dalam kalangan keluarga internal, mungkin mamanya atau papanya yang melakukan hal seperti itu, kayak ada pendapat, aduh aku nggak mau deh main ke sana karena mungkin takut, ada rasa-rasa seperti itu. Gimana cara merangkul orang tua sendiri, orang terdekat? Berkomunikasi. Permasalahan dasar semua orang itu adalah komunikasi. Berkomunikasi ya. Banyak bapak, ibu, anak-anak itu punya ekspektasi tinggi, tapi tidak menemukan titik tengahnya karena tidak duduk bareng. Duduk bareng. Stereotip itu adalah orang nggak tahu karakter orangnya, nggak kepribadiannya. Itu kan asumsi. Ya. Terus coba kita bersuara dengan cara kita berdaya, gitu. Tunjukin potensinya. Kan orang yang tadi stereotip, oh ternyata dia mampu ya. Mampu ya. Asumsi orang. Nggak ada bukti kan? Selama nggak ada bukti namanya asumsi. Bangki, terima kasih karena hari ini pagi-pagi ngeteh cantik sama Bangki. Nanti kita ngeteh cantik lagi ya. Itu tadi pemirsa. Jadi intinya adalah kalau kita mau bangkit, kita harus mulai dari yang rendah, dari step paling kecil. Jangan mau terikat dengan stereotip apapun, jangan dilawan juga, dirangkul aja. Kalau nggak ada bukti berarti asumsi. Itu tadi bincang-bincang cantik pagi hari ini karena tiap rasa punya cerita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.